bahwa di 2016, di 2021 kemarin kami berjuang bersama Mas Anies untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kami berjuang dalam proses kontestasi Mas Anies untuk calon presiden. Ya, teman-teman kemudian melihat fakta politik hari ini dengan bahasa apapun kita membahasakan, untuk Pilgub DKI Jakarta tidak ada nama Mas Anies sebagai kandidat yang kita usung, sebagai calon yang kita favoritkan. Teman-teman bertanya, Mas Pram, Bang Laude, bagaimana kita? Bagaimana sikap kita? Hari ini kita deklarasikan sikap karena saya ditanya oleh teman-teman seperjuangan. Jujur kami akui bahwa di 2016, di 2021 kemarin kami berjuang bersama Mas Anies untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kami berjuang dalam proses kontestasi Mas Anies untuk calon presiden. Ya, teman-teman kemudian melihat fakta politik hari ini dengan bahasa apapun kita membahasakan, untuk Pilgub DKI Jakarta tidak ada nama Mas Anies sebagai kandidat yang kita usung, sebagai calon yang kita favoritkan. Teman-teman bertanya, Mas Pram, Bang Laude, bagaimana kita? Bagaimana sikap kita? Ya, atas pertanyaan itu saya merenung, membuka diskusi dengan berbagai kelompok, pakar, akademisi, aktivis politik, aktivis partai, mak-mak, kalangan masyarakat, jaringan miskin kota. Saya tanya, simpulannya adalah kita harus bersikap. Ya. Dilalahnya di saat kami dalam proses membaca visi misi ketiga calon, di saat kami dalam proses diskusi, muncul berita-berita, Mas Pram, sikap dan tutur-tutur kata bahasa Mas Pram, misalkan ya kita tata, kita lanjutkan yang sudah baik dari gubernur sebelumnya, entah itu Mas Anies, entah itu Pak Ahok, entah itu Pak Sutioso. Tiba-tiba muncul lagi berita bagaimana keberpihakan Mas Anies, Mas Pram terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Mas Anies tentang kampung bayam misalkan. Kami minta tidak hanya kampung bayam, kami sangat berharap ingin mengawal ya 30 kampung di Jakarta harus ditata dengan baik, dan jangan ada penggusuran yang tidak memanusiakan terhadap warga miskin di Jakarta. Saat bersamaan muncul lagi berita tentang Jakarta International Stadium, karyanya Mas Anies. Di pihak sebelah kami mendapat berita bahwa akan dibangun stadion baru. Mas Pram, justru Jakarta International Stadium, JIS itu sudah cukup bagus. Yang kurang adalah misalkan tentang akses transportasinya, kita benahi kekurangannya itu. Muncul lagi berita bahwa banyak mak-mak, anak-anak sekolah Jakarta yang sudah tidak mendapatkan lagi KJP plus, yang sudah tidak mendapatkan lagi KJS, kartu lansia. Sekolah-sekolah di Jakarta, bagaimana kita berharap antara sekolah negeri dan swasta kualitasnya sama, pengelolaannya sama. Mas Pram menjawab, kita akan benahi semua itu. Bahkan dalam khusus kampung bayam misalkan jelas sekali, penataan kampung bayam 1 bulan saya akan selesaikan. Pernyataan-pernyataan ini kita bandingkan di pihak sebelah, ya, ingin membangun kembali Giant Seawall, dan kami sangat paham tentang Giant Seawall. Itu satu paket dengan reklamasi, ya. Kemudian ingin membangun rumah susun menengah di atas pasar.
ini tahu dan paham hitungan angka-angkanya. DP 0 rupiah itu program Mas Anies yang rendah persentasenya. Kenapa? Tanah di Jakarta mahal. Sudah tanah mahal, susah nyarinya. Sudah begitu kebijakan pemerintah yang berpenghasilan 7 juta bisa, ternyata masih belum bisa karena ada aturan perbankan. Tidak bankable. Kami sangat paham. Kalau kemudian rumah susun menengah, pasti yang ngisi bukan kalangan miskin yang menjadi perhatian pemerintah. Hal-hal tadi membuat kami makin tertarik kepada pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Sekali lagi ada banyak fakta yang mendorong kami bahwa harapan kami terhadap Mas Anies bisa dilanjutkan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Harapan ini bisa kami titipkan kepada Mas Pram dan Bang Dul. Merdeka! Takbir! Bapak dan Ibu sekalian, harapan yang begitu kuat kami tanamkan dan akan kami perjuangkan. Kami sudah dikalahkan sebelum kontestasi, maka hak kami pun untuk mengalahkan di kontestasi ini. Alatnya adalah Mas Pram dan Bang Dul. Kami ingin mengucapkan terima kasih ya pada Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin di antara teman-teman ya, kalau teman-teman mendengarkan video pernyataan Mas Anies kemarin ketika kembali dari Jepang, bahwa dalam memilih pemimpin, saya klarifikasi dulu, kenapa selalu Mas Anies yang saya sebut? Sejak 2016 saya ini mengikuti Mas Anies. Ya, ibarat buku itu bacaan saya. 2 tahun keliling Indonesia, kampanye Pilpres kemarin, kalau di dalam mobil sendiri atau bersama sopir saya, yang saya dengarkan YouTube pidatonya Mas Anies. Sampai sopir saya itu udah bilang, kalau begini pidatonya ujungnya ke sana. Karena itu yang diikuti. Jadi ini adalah standar. Ya. Ini adalah buku bacaan. Kami ingin mengatakan bahwa ya, di antara kami kemarin Mas Anies menyatakan dalam memilih pemimpin perhatikan visi misinya. Yang kedua, jangan buru-buru. Nomor 1 kami sudah lakukan, memperhatikan visi dan misi Bang Pram dan Mas Pram dan Bang Dul. Juga yang lain kami sudah bandingkan. Tadi saya sudah ilustrasikan. Ya. Kemudian bagaimana dengan jangan buru-buru? Ya. Ada teman-teman yang jauh sebelumnya bergerak, gercos. Jauh lebih duluan daripada kita. Ada yang sudah deklarasi ke yang lain juga lebih duluan pada kita. Kita mungkin di bagian terakhir, tapi percayalah, boleh kita terakhir menyatakan sikap, tapi insya Allah kita yang terbaik, kita yang pilihannya terbaik, karena pilihan kita jatuhkan melalui pertimbangan yang benar-benar matang. Ya, jadi Bapak dan Ibu harus semangat untuk itu. Saya ingin mereview Pilkada DKI 2012. Ya, yang surveinya paling rendah Jokowi Ahok, nomor urut 3. Alhamdulillah yang menang mereka. 2017 start awal surveinya rendah Anies Sandi, nomor urutnya 3. Teman-teman yang sudah jalan dari 2017, kita sudah terbiasa dengan nomor urut 3. Insya Allah ya, survei Mas Pram juga saat ini ya rendah, tapi trennya naik terus. Nomor urut kita 3. Ya. Kita ulangi sejarah di 2017. Sepakat semua? Siap semua? Bapak dan Ibu sekalian, setelah ini ya, jangan ada kata diam, tidak ada kata istirahat. Setelah ini kita bekerja. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman dari Kepulauan Seribu. Bang Erwin, komandannya mana Bang Erwin? Amankan Pulau Seribu, bisa? Ya, nanti pulang bawa atribut, ratakan Pulau Seribu. Ya, Mas Pram, Bang Dul kan Pulau Seribu. Siap?
Jaksel, Bang Samsul. Mana Bang Samsul? Ada di belakang, suruh maju ke depan. Ya. Kemudian yang pakai baju oranye, Bang Jakaria dan kawan-kawan Jakarta Barat. Ya. Kerja, ya, tuntaskan. Jakarta Timur, Cang Oge. Mana yang palang pintu tadi nih? Komandannya palang pintu tadi. Ya, minta Cang Oge maju ya. Kemudian Ibu Sana, Jakarta Barat. Ya, kerjasama dengan Jakarta ya. Jakarta Pusat, Bang Beni. Mana Bang Beni? Ya. Perwakilan buruh, Bang Lukman Hakim. Ada tadi Bang Lukman. Ya, insyaallah kita sama-sama. Ini senior saya Bang. Ya, senior saya yang bikin begini ya, berkat-berkat beliau. Pedagang kaki lima, Ibu Tri Sadora. Ya, Bapak Tri ya, amankan ya. Pedagang kaki lima keliling, Bapak cukup dari pasar ke pasar. Ya, Mama, Ibu Aisyah. Mana Bu Aisyah? Ya, kerja. Dari kalangan ojol dan pemuda Betawi, Bang Nurman. Mana Bang Nurman? Ya, setelah ini kita kerja semua. Itu harapan kami, Mas Pram. Kami sangat berharap dan berikan kami waktu untuk terus mengawal keberpihakan Bapak terhadap pembangunan Jakarta, keberpihakan Bapak terhadap masyarakat miskin kota di Jakarta, sehingga semua terentaskan, ya, sehingga yang sudah maju menjadi lebih maju, tetapi yang masih kurang maju mereka bisa terentaskan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya meninggalkan mimbar, izinkan saya membacakan pantun dulu. Ya. Pergi wisata di hari libur. Sebelum jalan disuruh ngumpul. Ada 3 calon gubernur. Jangan lupa pilih Mas Pram dan Bang Dul. Jakarta menyala, Mas Pram Bang Dul, kagak ribet dah. Terima kasih kepada Bang Lauri Basir. Jakarta menyala Bangko, kagak ribet dah. Maka kami menyatakan mendukung pasangan nomor urut 3. Kami selanjutnya mengajak seluruh elemen masyarakat Jakarta untuk memenangkan pasangan Mas Pram dan Bang Dul